Coba dilihat lagi bukunya udah rapi atau belum? Ada sampah atau tidak di kelasnya? Insya Allah bersih. Kayak kota Korea dah. Ya, sudah bersih ya. Sudah Bu. Lalu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Hadir. Ketua kelasnya boleh dipimpin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'idu bidu'ai iftadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit tawhid. Baik. Ada teman yang nggak masuk hari ini? Hadir semua. Semua ya. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Di sini tentang menciptakan puisi. Di sini sebelumnya ada yang tahu tentang puisi? Menciptakan puisi itu apa? Ada yang tahu nggak? Puisi merupakan sebuah bentuk karya yang secara puitis terdiri atas larik dan bait. Oke, baik. Nah, di sini kita tentang menciptakan puisi, mengenal puisi. Puisi adalah salah satu bentuk lisan sastra yang memadukan keindahan kata-kata dengan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, ataupun pengalaman. Puisi memiliki aturan dan struktur yang berbeda dengan tulisan prosa. Biasanya puisi ditulis dalam bentuk bait-bait dengan bahasa yang lebih biasa dan penuh dengan imajinasi. Selanjutnya, menulis puisi dapat menjadi wadah yang tepat untuk menuangkan perasaanmu atau menggambarkan keindahan dunia di sekitarmu. Puisi dapat mencakup berbagai tema seperti tema cinta, alam, pengalaman pribadi, atau sejarah. Puisi juga bisa menjadi bentuk ekspresi yang dari orang lain dan membuat mereka kagum. Ada yang paham sampai sini tentang pengertian puisi? Paham semuanya? Selanjutnya, membandingkan puisi Dyavan dan puisi Trismetis. Jadi di dalam puisi terdapat berbagai jenis puisi yang memiliki gaya dan struktur yang berbeda. Dua jenis puisi yang sering dibandingkan adalah puisi Dyavan dan puisi Trismetis. Boleh satu orang dibaca? Yang ini siapa namanya? Nah, suaranya biar kedengaran. Puisi Dyavan adalah puisi yang berisi tentang keindahan alam dan pengalaman spiritual. Puisi ini cenderung mengungkapkan perasaan dan pengalaman dengan bahasa yang indah dan penuh perumpamaan. Puisi Dyavan seringkali mengandung makna yang dalam dan dapat diartikan dalam berbagai cara. Nah, jadi puisi Dyavan itu adalah puisi yang cenderung mengungkapkan perasaan dan pengalaman kita. Jadi kalau kita misalkan membuat puisi,
Salah satunya contohnya dari puisi Diapan. Jadi puisi Diapan itu dia mencakup mengungkapkan perasaan dan pengalaman kita. Kalian misalnya bikin puisi tentang pengalaman kalian waktu zaman sekolah SD atau zaman mondok di sini, kayak gitu, paham ya? Selanjutnya puisi prismatis. Yang cewek boleh. Puisi prismatis. Puisi prismatis adalah puisi yang menggunakan permainan kata dan cara untuk menciptakan efek yang unik. Puisi ini seringkali membangkitkan kesan atas sensasi tertentu melalui penggunaan waktu, ritmik, dan gaya bahasa yang khas. Puisi prismatis dapat meninggalkan kesan yang kuat pada pembaca karena keunikan dan kedalaman maknanya. Jadi puisi prismatis itu adalah puisi yang menggunakan permainan kata dan suara untuk menciptakan efek yang unik. Puisi ini sering membangkitkan kesan atau sensasi tertentu melalui penggunaan waktu, ritme, dan gaya bahasa yang khas. Jadi kalau kalian bikin puisi, kalian juga harus tahu waktunya, ritmenya harus kayak gimana, dan cara bahasanya itu kayak gimana. Nah, di sini kita masuk ke menentukan pesan dalam puisi. Yang ini boleh ditulis dulu ya, pengertian puisi. Boleh ditulis dulu. Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, boleh duduknya dirapiin dulu yang kita ini mana barisannya? Kan duduk ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang menentukan pesan dalam puisi. Salah satu keunikan puisi adalah keberadaan pesan tersembunyi di balik kata-kata yang digunakan. Saat membaca puisi, kamu bisa mencoba untuk menemukan pesan atau makna yang tersembunyi di dalamnya. Pesan dalam puisi dapat berbeda-beda bagi setiap pembaca, tergantung pada interpretasi dan pengalaman pribadi masing-masing. Nah, jadi untuk menemukan pesan dalam puisi, perhatikan figuratif bahasa yang digunakan pengulang kata atau frasa dan pemilihan kata yang cerdas. Pikirkan juga tentang situasi yang mungkin menjadi inspirasi bagi penulis. Dalam menulis puisi tersebut, proses penemuan ini akan membantu kamu memahami puisi dengan lebih mendalam. Selanjutnya kita masuk ke membandingkan majas, metafora, simen, dan repetisi dalam puisi. Jadi di dalam puisi itu ada namanya membandingkan majas, metafora, simen, dan repetisi dalam puisi. Itu terdapat dalam dua. Yang pertama, metafora. Jadi metafora adalah majas yang sering digunakan dalam puisi. Boleh sambil ditulis biar nanti ada materinya. Boleh sambil dengarkan juga ya. Metafora adalah majas yang sering digunakan dalam puisi. Metafora juga adalah penggunaan kata atau frase yang tidak sesuai secara harfiah untuk menggambarkan suatu objek atau situasi. Sebagai contoh, hatimu adalah bunga yang mekar di kebunku. Nah, ini salah satu contoh puisinya yang berjudul hatimu adalah bunga yang mekar di kebunku. Jadi hatimu adalah bunga yang mekar di kebunku adalah metafora yang menggambarkan perasaan seseorang dengan menggunakan gambaran bunga yang mekar. Metafora menciptakan gambaran yang kuat dan memberikan keindahan pada puisi.
puisi. Jadi metafora ini adalah puisi yang menggambarkan perasaan seseorang. Ini perasaan kalian nih, kalian sedang merasakan apa, nanti kalian boleh buat puisi kayak gitu ya. Ini termasuknya ke dalam puisi metafora. Selanjutnya ada simile puisi. Simile adalah majas yang mirip dengan metafora. Jadi dia agak ada kemiripan dengan puisi yang metafora, namun menggunakan kata seperti dan atau bagai untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Nah, simile ini memberikan perbandingan yang jelas dan terkadang lebih mudah dipahami. Di sini ada contohnya. Suaranya lembut seperti embun pagi. Suaranya lembut seperti embun pagi adalah yang menggambarkan kelembutan suara dengan membandingkan embun pagi. Semain memberikan nuansa yang jelas dalam puisi. Sampai sini kan? Proses metafora, simile dan repetisi dalam puisi, paham? Lanjut ke menciptakan puisi. Sekarang saatnya untuk menciptakan puisimu. Tulislah apapun yang menginspirasi, baik itu tentang perasaan, alam, atau apapun yang kamu suka. Ingat, untuk menggunakan bahasa yang indah, pengulangan yang efektif, dan majas yang menarik dalam puisi kamu. Nah, sekarang kalian buat puisi. Mau sendiri-sendiri atau mau berkelompok? Berkelompok, Kak. Putra gitu. Dengan hari ini aku menanamkan perasaan aku kepada engkau. Sama awan-awan yang lembut, ternyata aku sudah merasakan cinta yang tumbuh di dalam hati. Betul, aku merasa bahagia yang sehingga kini aku tak bisa meluapkan. Hingga kicauan gunung dan tumbuh di pagi hari membangunkan diriku. Hari ini aku menanti perasaan itu. Jangan lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang terdapat. Apa pesan yang terdapat di dalam? Nyalin dari Enggak nyalin. satu orang aja yang jawab boleh. Dari Kak Google kok tenangan. Selamat datang. Oh, terus sabaran. Menunggu teman yang terlambat datang. Tadi itu kan ya. Tadi apa? Perasaan. Perasaannya apa yang terdapat dalam puisi tersebut? Tentang apa? Tentang ini kan tadi kan tentang bagaimana kesabaran, yang mengungkapkan dan mengungkapkan rasa kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Apakah dia dapat hadiah, kebahagiaan datang itu hadiah dari teman. Pokoknya di hari itu dia kayak happy. Ista'idzu bidu'ai iftati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.